Ya, jadi, untuk mengetahui suatu, saluran itu bisa mengalirkan, suatu debit gitu ya, ini diperlukan adanya infiltration rate. Jadi, infiltration rate ini atau, apa ya bahasa Indonesianya, derajat infiltrasi mungkin ya. Ini untuk mengidentifikasi jumlahnya air yang masuk, ke dalam, lapisan drainase, dalam suatu konstruksi, jalan ya. Jadi ini lebih ke, subsurface drainage. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, cuman di sini di-review lagi, di-refresh lagi. Jadi, biasanya, rate of infiltration ini, kurang lebih sekitar 40 sampai 60% dari, mmm, intensitas hujan rencananya, gitu. Jadi nggak semuanya, intensitas hujan rencana itu masuk ke subsurface drainage karena ada sebagian yang, tidak terinfiltrasi, yaitu yang mengalir menjadi, aliran permukaan. Nah, sedangkan ini, kalkulasi untuk, perhitungan untuk, lapisan, drainase dari subsurface drainage ya. Jadi di sini, yang pertama menentukan, besarnya infiltration rate, jadi sekitar 40 sampai 60%, ini dikalikan dengan, curah hujan rencana. Nantinya ini akan menjadi besarnya Q, yang mana Q ini adalah, besarnya air yang harus dibuang oleh saluran tersebut, gitu. Ini contohnya di subsurface drainage di airport ya. Jadi di airport itu juga ada kemiringan, lahannya. Jadi nggak cuma di, jalan raya, tapi kalau di airport itu kemiringannya, lebih kecil dibandingkan kemiringan jalan di jalan raya atau jalan tol. Cara menghitungnya sama, menghitung I kalau misalkan ada kemiringan, ada 2 kemiringan ya. Jadi ada kemiringan G sama kemiringan S, ini sudah pernah, kalian pelajari juga di, drainase, jalan raya. Jadi kurang lebih sama, sumbu jalannya di tengah, terus, ada kemiringan G, ada kemiringan S, kalian harus mencari kemiringan I. Nantinya, saluran itu akan, mengalir dari, tengah sumbu jalan menuju ke, bahu jalan. Nah, lapisan, filtrasi ini diletakkan, di sekitar drain pipe ya, jadi drain pipe itu yang ini, yang pipa di, bawah tanahnya itu, sehingga, air yang mengalir dari, lapisan permukaan jalan atau lapisan permukaan pavement atau mungkin kalau di airport itu lebih ke runway, taxiway itu. Nah itu, air yang mengalir dari pavement itu bisa masuk ke lapisan tanah, yaitu di filter layer ini, dan bisa masuk ke, drain pipe-nya. Jadi, air yang masuk melalui, drain pipe ini adalah, bersih ya, jadi nggak ada, semacam sedimen atau, tanah yang masuk ke dalam pipa. Maka dari itu, filtrasi layer yang, ditaruh di sekitar drain pipe ini harus, disesuaikan besar, dimensinya. Jadi besar diameter dari, sedimen-sedimen yang ada di, lapisan filtrasi itu. Jadi ada yang untuk mencegah, adanya, penyumbatan, prevent clogging. Jadi, diameter filter, diameter D85 dari filter, dibagi diameter pipa itu harus lebih dari 1. Nah, kalau di sini, bisa dilihat, berarti diameter filternya ini harus, lebih besar daripada, diameter pipa ya, D85-nya. Nah, sedangkan untuk mencegah, lapisan tanah atau partikel tanah masuk, ke material filtrasinya, D15 filter dibagi D85 tanah, ini harus kurang dari atau sama dengan 5. Lalu untuk, mengatur,
material dari pengisi filter layer ini, filtrasi layer ini supaya uniform, maka D50 filter dengan D50 tanah itu kurang dari atau sama dengan 25. Jadi yang dimaksud di sini besarnya filter, besarnya diameter untuk pengisi filter layer dengan diameter lapisan tanahnya itu tidak terlalu jauh bedanya, sehingga materialnya cenderung uniform. Lalu untuk memfasilitasi air mengalir ke pipa, D15 filter dibagi D15 tanah harus lebih besar atau sama dengan 5. Jadi ini beberapa aturan yang mengenai sedimen-sedimen yang mengisi, bukan sedimen ya, agregat yang mengisi filter layer di sekitar pipa drain yang ada di subsurface drainage. Nah, pipa drain itu sendiri diletakkan di semacam galian ya, jadi galian yang diisi oleh permeable material. Jadi karena adanya permeable material ini sehingga air dari permukaan lapisan jalan misalnya di sini bisa masuk ke dalam pipa tersebut. Nah, untuk material tanahnya sendiri, kalau misalkan material tanahnya itu cenderung bisa mudah tererosi, maka bagian tepi-tepi dari galian untuk pipa drainase ini harus dilapisi dengan semacam kayak terpal gitu ya. Kalau di sini plastic filter cloth, jadi semacam lapisan plastik gitu untuk mencegah material tanah tersebut untuk masuk ke dalam galian tersebut. Nah, untuk lebar dari galiannya sendiri bisa ditentukan dengan grafik di sini berdasarkan hubungan antara lebar dan lebar pavement sama lebar dari galiannya itu sendiri. Jadi, lebar dari galiannya bisa ditentukan dari grafik di sini berdasarkan hubungan antara lebar timbunan dan lebar dari pavement tersebut. Jadi ini di sini ada perbandingan 1:1, 1,25:1, lalu ada di sini jarak antar pipa outlet itu sekitar 10 sampai 12 feet minimal gitu ya. Nanti di sini kita juga akan membahas berapa jarak pipa yang disarankan gitu. Nanti akan bisa dihitung. Kalau ini adalah jarak minimalnya. Untuk galiannya sendiri sebagai lokasi dari pipa outlet untuk subsurface drainage ini tidak ada bedanya dengan drainase jalan tol yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Jadi sama saja. Untuk mendesain sistem drainasenya sendiri diperlukan beberapa data yang cukup berbeda dengan surface drainage ya. Jadi kalau subsurface itu dibutuhkan adanya koefisien permeabilitas, lokasi dari impervious layer atau lapisan kedap airnya. Jadi lapisan kedap air yang ada di dalam tanah ini mempengaruhi berapa panjang pipa yang dibutuhkan, terus berapa jarak antar pipa outlet yang disarankan, itu nanti akan berpengaruh ke situ. Serta kebutuhan drainase, termasuk area yang dibutuhkan untuk dialiri atau air dibuang, sama besarnya infiltrasi yang harus dipenuhi. Nah, untuk menentukan jarak antar pipa, itu bisa dihitung. Jadi contohnya di sini tentukan jarak antar pipa di suatu area yang akan di drain.
kalau impervious layer atau lapisan kedap airnya itu berada di 5 meter di bawah permukaan tanah. Jadi kalau di sini bisa kita lihat permukaan tanahnya di sini, lalu ada lapisan kedap air di bawah. Nah, di antaranya itu ada pipa-pipa dari subsurface drainage. Nah, groundwater atau air tanah hanya bisa berubah sekitar 0,5 meter. Jadi ada yang namanya elevasi muka air tanah gitu ya. Ini yang garis lengkung ini. Pipanya ditaruh di kedalaman 2 meter dari surface. Jadi ada jarak antar surface atau permukaan tanah dan pipa ini ada 2 meter. Koefisien permeabilitasnya 12 cm per jam dan rate infiltration rate-nya 0,025 cm per jam. Maka berapa distance of the pipe, jadi jarak antar pipanya berapa untuk mengakomodir keadaan seperti ini. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan Dupuy equation. Kalau kalian masih ingat, kemarin kita menghitung jarak antar pipa juga, tapi kita nggak pakai equation, kita pakai grafik ya. Untuk yang metode grafis itu, banyak sekali grafik-grafik yang bisa digunakan untuk drainase jalan tol ya. Sebenarnya ini juga bisa, cuman di sini diperkenalkan metode lainnya selain grafik jika pada saat itu memang grafiknya tidak disediakan misalnya, jadi bisa pakai equation ini. Nah, untuk menggunakan Dupuy equation ini kita harus mengidentifikasi beberapa parameternya. Contohnya di sini K ini adalah koefisien permeabilitas, V ini adalah rate of infiltration, A ini adalah jarak antara bukan dasar ya, lapisan kedap air atau impervious layer terhadap pipa tersebut. Sedangkan B ini adalah jarak tersebut ditambah dengan kenaikan muka air tanah. Gitu. Jadi batas kenaikan muka air tanahnya berapa? Nah, di sini yang penting itu adalah batas kenaikan muka air tanah ini jangan sampai melebihi permukaan tanah ya, karena ketika batas muka air tanahnya melebihi permukaan tanah, nantinya air itu kemungkinan akan bisa keluar melalui tanah untuk keluar dari permukaan tanah gitu. Jadi bisa mengakibatkan lapisan tersebut bisa mengakibatkan air yang keluar dari permukaan tanah itu menjadi aliran permukaan. Jadi nantinya bisa jadi genangan juga. Jadi untuk menggunakan Dupuy equation ini, yang dicari adalah L, yaitu distance of the drain pipe, jadi jarak antar pipa. Sehingga dengan menggunakan rumus Dupuy equation ini, kita bisa mendapatkan jarak antar pipanya adalah sekitar 25 meter, yaitu dengan memasukkan parameter-parameter yang sudah kita ketahui ini. Nah, 25 meter ini untuk bisa mengakomodir kenaikan muka air tanahnya hanya diperbolehkan 0,5 meter. Jadi, kalau jarak antar pipanya itu lebih kecil dari itu, jadi misalnya L-nya lebih kecil dari 25, misalnya 15 doang gitu, otomatis bisa kalian lihat ya tinggi kenaikan muka air tanahnya nanti akan lebih besar daripada ini karena jarak antar pipanya lebih kecil. Nah, untuk menentukan diameter atau kapasitas pipa. Nah, untuk menentukan kapasitas pipa ini perlu dihitung infiltration rate berdasarkan porositas tanahnya. Jadi tadi yang sudah kita dapatkan ada yang namanya absorption velocity, jadi kecepatan tanah untuk menyerap air, dan ada yang namanya porosity atau porositas tanah. Jadi untuk menentukan infiltration rate, misalkan tidak diketahui, bisa ditentukan lewat absorption velocity atau kecepatan tanah dalam meresap air dan porositasnya. Nah, di sini ada
sebuah ilustrasi ya, bagaimana air dari permukaan tanah itu bisa sampai ke pipa di lapisan subsurface ini, jadi pipa drainase ini. Jadi misalkan kalau dilihat di sini permukaan tanah yang ini, pipanya di sebelah sini, ada lapisan kedap air atau surface layer. Di sini yang digambarkan hanya lapisan permukaan tanah sampai dengan pipa itu berada. Nah, ketika air dari permukaan tanah ini terjadi penyerapan terhadap pipa, jadi H ini adalah besarnya kedalaman pipa ya, jarak dari pipa sampai dengan permukaan tanah. Nah, di sini ada yang namanya sudut alfa. Sudut alfa ini ditentukan berdasarkan besarnya garis antara setengah L dengan titik di sini, titik setengah L ini menuju ke pipa tersebut. Jadi besarnya sudut yang terbentuk antara garis sumbu X-nya itu adalah pipanya, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah kedalaman pipanya. Jadi untuk menghitung adanya tangan alfa di sini, seperti yang kalian sudah tahu ya, tangan pasti pakai jarak yang ada di depan sudutnya dibagi di samping sudutnya. Jadi di depannya ada H, di sampingnya ada 0,5 L, yang mana itu adalah setengah dari jarak antar pipa. Lalu ada yang namanya S. S di sini adalah jarak yang ditempuh, jarak terjauh yang ditempuh dari titik terjauh sampai dengan pipa drainage-nya, ini S-nya. Nah, untuk mencari S ini bisa digunakan sin alfa. Jadi S sama dengan H dibagi sin alfa. Sehingga untuk mencari T-nya, T-nya bisa dimasukkan rumus tersebut, S dibagi V sin alfa, yang mana S ini adalah H sin alfa per sin alfa, sehingga T-nya menjadi H dibagi V sin kuadrat alfa. Lalu untuk menghitung besarnya volume yang harus dibuang ya. Jadi untuk menghitung besarnya volume yang harus dibuang, Q sama dengan A kali V, yang mana di sininya Q adalah Q kecil. Jadi sebenarnya itu adalah debit persatuan surface area ya. Sehingga bisa dihitung volume airnya adalah di masing-masing surface area adalah 4/5 dari N atau porositas dikali dengan H. Hanya itu ya jarak antar ini tadi ya, permukaan tanah menuju ke pipa. Sedangkan untuk kapasitas sistem drainasenya sendiri bisa dihitung dengan menggunakan rumus Q2. Jadi di sini ada Q2, yang mana Q2-nya ini adalah Q dikalikan bukan Q. Jadi Q2 ini adalah faktor dari V0 ini dikalikan dengan sin kuadrat alfa. Jadi untuk mencari kapasitas dari drainage sistemnya sendiri itu bisa dihitung dengan rumus P4/5 N VI dikali sin kuadrat alfa, yang mana ini didapatkan dari V0 dibagi dengan T, yang mana T itu sudah kita dapatkan ketika menghitung waktu yang dibutuhkan ini ya. Jadi untuk mencari kapasitas dari sistem drainase tersebut, volume dibagi waktu, volumenya adalah 45 NH, terus waktunya itu adalah H dibagi V sin kuadrat alfa, sehingga didapatkan Q2 sebesar 4/5 N V1 sin kuadrat alfa. Nah, untuk flow rate-nya sendiri, flow rate dari hilir pipa tersebut, jadi ini besarnya air yang masuk ke dalam pembuang akhir atau besarnya air yang keluar dari outlet, itu bisa dihitung dengan rumus Q sama dengan QLP. Jadi Q besar sama dengan
Q kecil kali LP, di mana Q kecil ini adalah sistem kapasitas dari sistem drainase. Jadi satuannya kapasitas ini adalah milimeter per jam. Jadi nantinya dari milimeter ini dikalikan dengan distance jarak antar dua pipa, dikalikan meter, terus dikalikan dengan panjang pipanya, sehingga menjadi nanti meter kubik per detik ya biasanya, atau liter per detik juga boleh. Nah, ketika menentukan kapasitas pipa, di sini yang didesain itu macam-macam ya, bisa didesain dimensi pipanya, jadi diameternya berapa. Bisa juga didesain jarak antar pipanya, L-nya. Bisa juga didesain tinggi kedalaman dari galian pipanya, jadi H-nya itu bisa juga diatur. Nah, untuk menentukan hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan juga ketika membesarkan alfa, jadi alfanya ketika ditingkatkan, maka otomatis L-nya juga akan membesar. Jadi ketika sumbu A-nya ini akan semakin besar, maka L yang dibutuhkan atau jarak antar pipa yang dibutuhkan juga akan membesar. Jadi kalau dari grafik ini bisa dilihat ketika A-nya membesar, itu otomatis jarak antar pipanya juga akan membesar. Jadi ketika hanya ini ketika hanya konstan dan L-nya mengecil, maka jumlah pipanya otomatis akan membesar ya, karena ketika jarak antar pipa yang mengecil, otomatis jumlah pipa yang dibutuhkan akan meningkat. Lalu ketika hanya membesar, sedangkan L-nya konstan, maka jumlah pipanya juga akan membesar karena dibutuhkan adanya pipa yang lebih dengan bertambahnya kedalaman dari suatu galian untuk pipa subsurface drainage tersebut. Nah, selain dari karakteristik pipanya sendiri, yang bisa dihitung di sini adalah waktu yang dibutuhkan ya. Jadi tadi sudah di-mention sedikit mengenai T. Jadi bisa diperkirakan berapa lama yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan ketika air tersebut turun ke permukaan tanah, masuk ke dalam permukaan tanah, menuju ke pipa drainase, lalu bisa dihitung juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk tanah yang di atas tadi yang terkena hujan bisa kering seperti semula, itu bisa dihitung. Nah, di sini diasumsikan tidak ada air yang mengalir ke samping ya, jadi semua air di atas permukaan tanah itu masuk ke lapisan tanah. Nah, untuk itu maka waktu yang dibutuhkan di sini untuk tanah tersebut untuk bisa kering seperti semula itu bisa dihitung, dan ketika air tersebut sepenuhnya masuk ke dalam tanah tapi tanahnya masih basah itu juga bisa dihitung. Jadi nanti ada T1, T2, T3, di mana T1 ini adalah waktu yang dibutuhkan air tersebut untuk mencapai atau sampai di pipa drainasenya. Jadi T1 itu dari permukaan tanah ke pipa drainase. Sedangkan untuk T2 di sini ada T2 itu adalah drying time ya. Jadi T1 ditambah dengan T2. Jadi T ini ya inundation duration atau drying time. Jadi ditambah dengan drying time adalah waktu dari air jatuh di permukaan tanah, masuk ke dalam lapisan tanah, terus menuju ke pipa, lalu sampai dengan air di tanah itu, di lapisan tanah tersebut habis ya, semua masuk ke dalam pipa. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk tanah untuk bisa kering seperti semula ini T3. Jadi T3 ini
ketika air sudah masuk ke dalam pipa itu T1, terus ketika semua air sudah masuk meresap ke dalam lapisan tanah itu T2, lalu T3 ini ketika tanahnya sudah kering seperti semula, seperti belum terkena hujan. Untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di sini, ada T1 ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pipa, yaitu jarak H ini adalah kedalaman pipanya, dibagi dengan kecepatan serapan tanahnya, V1 atau VI di sini. Lalu Q2 ini adalah besarnya air yang masuk ke dalam pipa ya. Lalu untuk T2 sendiri besarnya waktu yang dibutuhkan untuk air bisa masuk semuanya ke dalam pipa itu adalah H dikurangi 4/5 NH dibagi dengan Q2. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan untuk tanah bisa kering seperti semula ini 4/5 NH dibagi dengan Q2. Jadi tidak terlalu berbeda dengan rumus T2. Nah, kurvanya seperti ini. Jadi contohnya ketika ada tinggi air yang perlu dialirkan gitu, atau di sini disebutkan dengan H. Ada yang namanya T1, T2, dan T3, di mana T1 ini adalah dari mulai 0 sampai dengan Q1, di mana Q1 ini adalah besarnya air yang meresap ke dalam tanah ya. Jadi baru sampai ke pipanya. Jadi air dari permukaan tanah baru sampai ke pipa itu adalah T1, atau di sini tinggi airnya adalah tinggi Q1, di mana 4/5 dikalikan NH. Nah, untuk bisa mencapai T1, setelah itu dilanjutkan T2, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk air bisa sampai ke pipa drainase dan permukaan tanah menjadi kering gitu ya. Maksud di sini keringnya itu adalah kering tidak ada genangan lagi, jadi semua air di permukaan tanah sudah masuk ke dalam pipa. Itu disebut dengan T2, atau di sini besarnya adalah besar Q2, yaitu kalau bisa dilihat di sini besarnya Q2 itu 4/5 N kali V1 sin kuadrat alfa. Selain itu ada yang namanya Q3, jadi T3 ini waktu yang dibutuhkan untuk tanah bisa kering lagi seperti semula, jadi sebelum kena air. Nah, T3 ini bisa juga dimasukkan ke dalam Q2 ya, karena Q2 ini kalau dia belum ditambahkan dengan Q1, bisa saja Q2 ini adalah waktu yang dibutuhkan air untuk bisa masuk ke dalam pipa sampai dengan lapisan tanah kering seperti semula. Nah, sedangkan untuk yang T2 di awal ini yang tidak sampai ke T3, ini bisa saja permukaan tanahnya memang kering, tapi untuk menjadi kering seperti semula tidak bisa karena mungkin hujannya masih berlangsung pada saat itu. Itu bisa saja terjadi sehingga waktunya berhenti di T2 ini. Contohnya untuk perhitungan waktu T1, T2, T3 bisa dilihat di sini. Jadi suatu subsurface drainage ditanam di sebuah pipa dengan kedalaman 3 meter, dengan jarak 6 meter, dan panjang pipa sebesar 500 meter. Kalau rate of infiltration dari tanah tersebut 150 mm per hari, dan porositas tanahnya 30%, hitung berapa discharge dari pipa tersebut, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendrain atau membuang air setinggi 1000 mm. Jadi di sini hanya yang diketahui
hanya diketahui 3.000 milimeter atau 3 meter. Lalu Q1 atau di sini disebut dengan infiltration rate itu 150 milimeter per hari dengan porositas 0,3. Jadi kecepatan resapnya itu VI sama dengan Q1 dibagi N, yaitu 500 milimeter per hari ya, ini harusnya per hari. Lalu ada jarak antar pipa 6 meter, panjangnya 500 meter. Untuk tangan alfanya bisa dihitung dengan H dibagi setengah L, yang mana ternyata tangan alfa sama dengan 1, sehingga bisa diketahui alfanya 45 derajat. Untuk menghitung debit yang masuk ke dalam pipa dari masing-masing surface area, per unit surface area, jadi Q2, ini didapatkan sekitar 6,96 liter per second per hektar. Dengan panjang pipa sebesar 500 meter dan jarak antar pipa 6 meter, jadi pakai rumus Q sama dengan Q kecil dikali L dikali P, dikali dengan, apa tadi ya rumusnya ya? Oh, ini dari dijadikan liter per second, sehingga didapatkan 2,088 liter per second. Ini adalah besarnya discharge yang keluar dari outletnya. Nah, dengan kecepatan peresapan tanahnya sebesar 500 mm per hari, maka waktu yang dibutuhkan dari air tersebut untuk mencapai pipa drainasenya adalah 6 hari ya. Jadi dari 3.000 panjangnya galian tadi, kedalamannya 3.000 mm dibagi dengan 500 mm per hari, didapatkan 6 hari untuk air bisa dari permukaan tanah tersebut mencapai ke dalam pipa semua. Lalu volumenya sendiri ada 4/5 NH. Ini V, perhitungan V yang tadi ya, V0 ini. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan permukaan tanah tersebut untuk bisa kering seperti semula, itu adalah sekitar 4,7 hari, atau mungkin bisa dibulatkan jadi 5 hari. Dan untuk tanah tersebut bisa kering lagi seperti semula dibutuhkan waktu 12 hari, sehingga dari proses tersebut, dari awal air jatuh ke lapisan tanah, menuju ke pipa, terus habis itu semua air bisa menuju ke pipa, lalu ditambah dengan waktu pengeringan, itu yang dibutuhkan adalah totalnya 22,7 hari. Nah, kurang lebih seperti itu contoh perhitungan untuk menghitung waktu, apa ya namanya ini, waktu pengeringan ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan BUSEM atau detention basin. Jadi atau bisa disebut juga kolam penampungan ya. Jadi di sini kasusnya ketika kalian memiliki dimensi saluran drainase yang sudah ada gitu, lalu kalian hitung ternyata dimensi tersebut tidak memenuhi volume air yang harus di drainage. Jadi misalkan ketika kalian membangun suatu perumahan lalu mendesain sistem drainasenya, seiring berjalannya waktu kemungkinan besarnya curah hujan itu akan berubah ya. Jadi mungkin ketika kalian desain dimensi drainase untuk perumahan tersebut, curah hujannya tidak setinggi di masa yang akan datang. Jadi misalkan 20 tahun lagi terus ditinjau ternyata sering banjir, terus habis gitu ini harus dirubah dimensi salurannya. Nah, sebelum mengubah dimensi saluran itu mungkin bisa dicek apakah butuh kolam penampungan atau tidak. Jadi jika ada lahan yang memungkinkan dibuat kolam penampungan, sehingga nantinya ketika untuk merenovasi saluran tersebut tidak diperlukan perubahan dimensi, hanya diperlukan penambahan kolam penampungan misalnya.
Karena untuk merubah dimensi, suatu rangkaian saluran drainase itu kan dibutuhkan, perubahan menyeluruh ya, jadi nggak bisa cuman satu, saluran doang yang diganti. Itu nanti akan mengakibatkan, perubahan juga di saluran-saluran yang lain. Sehingga biasanya, detention basin atau pusem atau long storage atau, kolam penampungan ini menjadi salah satu solusi ketika, suatu sistem drainase perumahan itu sudah tidak mampu menahan beban yang, besarnya hujan yang ada gitu. Jadi ini sering dijadikan, solusi juga buat TA-nya anak-anak yang ngambil, drainase ya. Jadi kalau misalnya ngambil TA drainase, terus, masalahnya itu perumahan ini drainasenya sering banjir kalau pas hujan yang gede gitu. Oh, solusinya ini coba aja pakai kolam penampung. Kalau misalnya, di sekitar perumahan itu ada lahan yang cukup besar atau lahan bebas atau lahan kosong yang bisa dijadikan, kolam penampungan. Jadi kolam penampungan sendiri ini untuk, menyelesaikan, problem atau masalah, seperti misalnya, muka air di pembuang akhir ini lebih tinggi daripada muka air di, sistem drainasenya. Jadi ini nggak bisa mengalir secara gravitasi, makanya, diperlukan ditampung dulu di, storage atau detention basin sampai nantinya, water level yang di drainage channel ini bisa lebih tinggi daripada water level yang di final disposal. Atau ketika dasar saluran dari sistem drainasenya lebih rendah daripada pembuang akhirnya. Jadi ini juga bisa disiasati dengan membangun detention basin atau kolam penampungan. Nah, sistem kerjanya kolam penampungan ini bisa bisa menggunakan sistem gravitasi, bisa juga menggunakan sistem pompa. Jadi ketika menggunakan sistem gravitasi, ini berarti volume air yang dibuang itu bisa dilakukan secara gravitasi, di mana berarti elevasinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan saluran yang mengalirkannya. Sedangkan ketika menggunakan pompa, ini bisa juga berarti elevasi dari muka air yang ada di detention basin ini lebih rendah daripada saluran di sekitarnya, sehingga dibutuhkan pompa karena volume air yang dibuang tersebut tidak bisa dibuang secara gravitasi. Selain itu, pompa ini dia juga bisa membuang air dengan debit yang konstan, sehingga nantinya akan lebih membuat detention basin atau kolam penampungan tersebut memiliki volume yang cenderung tetap ya, jadi nggak naik turun, nggak kayak yang sistem gravitasi ini karena debitnya tidak konstan, dia cenderung volumenya cukup besar yang dibutuhkan untuk limpasan volume yang dibutuhkan untuk busemnya. Sedangkan untuk yang pompa ini bisa diatur, jadi cenderung mengikuti ketika volume busem tidak bisa terlalu besar, mungkin bisa dibantu dengan pompa sehingga dia bisa membuang lebih besar dan lebih cepat. Gitu. Jadi perbedaannya antara gravitational flow sama jetting with the help of the pump itu nantinya akan ada di volume yang dibuang. Jadi volume yang dibuang secara gravitasi akan berbeda dengan volume yang dibuang dengan bantuan pompa. Lokasi dari busem atau kolam penampungan itu sendiri bisa bermacam-macam ya. Jadi dia bisa terletak di tempat yang rendah, atau bisa terletak di ruas saluran drainase, bisa juga ada di muara saluran drainase. Jadi contohnya kalau di tempat yang rendah, ini biasanya dia menampung dulu dari beberapa saluran sekunder sebelum dibuang melalui saluran primer menuju ke pembuang akhir. Atau enggak, busem tersebut malah bagian dari saluran sekunder
yang mana dia nanti mengalir ke saluran lain atau saluran primer, gitu ya. Jadi ini, busem yang di tempat rendah ini menyiasati saluran primer yang, kemampuan, alirannya itu, terbatas. Jadi untuk mencegah perubahan dimensi dari saluran primer tersebut, maka, air dari saluran sekundernya ditampung dulu di dalam busem, baru nanti dari busem ini bisa diatur, outlet-nya berapa untuk menuju ke saluran primer. Atau bisa juga busem di saluran, drainase, jadi di ruas saluran drainase. Contohnya di sini dari saluran menuju ke busem, ini maksudnya saluran diperlebar, terus ada pintu air, baru menuju ke saluran yang lain. Jadi ini bisa juga, sebenarnya mirip dengan yang di tempat rendah ini, cuman yang di saluran drainase ini, lebih ke saluran drainase, tapi kalau di, tempat rendah ini bisa juga diartikan sebagai busem yang ada di ini ya, bisa juga digunakan di, sistem irigasi ini juga bisa. Jadi busem di, ruas saluran drainase itu lokasinya bisa disejajarkan gitu dengan saluran, jadi dia suatu bagian dari saluran, jadi semacam saluran juga tapi lebih diperbesar, lalu nanti ada pintu air untuk menuju ke saluran setelahnya. Pintu air ini nantinya yang akan mengatur besarnya, debit yang dikeluarkan, dari busem tersebut, sehingga nantinya bisa diatur besar kecilnya berapa sesuai dengan kemampuan saluran di setelahnya. Ada juga busem di muara saluran drainase, ini maksudnya adalah di pembuang akhir ya. Jadi sebelum dibuang ke laut, dari saluran drainase itu pembuangnya masuk melalui, busem. Jadi dari misalkan ada 3 outlet, tidak serta-merta tiga-tiganya langsung dibuang ke pembuang akhir, contohnya di sini laut, tapi dikumpulkan dulu ke busem, baru nanti dari busem ada satu keluaran, satu outlet untuk, dibuang ke laut. Kayak gitu juga bisa. Nah, untuk, fasilitas yang ada di busem ini, ada 3 macam ya. Ada yang, busem penampungan ditambah dengan pompa, ada penampungan ditambah dengan, pintu air atau, gorong-gorong, ada juga penampungan ditambah dengan pintu air atau gorong-gorong dan, pompa. Nah, untuk menghitung kapasitas dari, penampungan busem sendiri, ini, dapat dilakukan dengan menggunakan metode rasional. Jadi, untuk menghitung kapasitas busem ini bisa dilakukan dengan cara, reservoir routing ya. Kalau kalian masih ingat reservoir routing ini ada di kuliah hidrologi, semester lalu harusnya. Jadi, caranya mirip dengan reservoir routing. Data yang diperlukan adalah, inflow, hydrograph, jadi, debit yang masuk, lalu, volume basin di, beberapa, elevasi muka air. Untuk, basin yang menggunakan sluice gate, tadi kan, terlihat di sini bahwa tidak semua kolam penampungan ada, pintu airnya. Jadi ketika kolam penampungan tersebut menggunakan pintu air, ini biasanya juga harus didesain, buka tutup pintunya seperti apa, karena ketika pintunya ditutup, otomatis airnya akan tertampung terus di situ. Baru ketika setelah pintunya dibuka, nantinya, akan bekerja, dan terjadi perubahan volume dari, basin tersebut. Ini juga penting untuk, menggambar hubungan antara, ketika pintu dibuka dan, perubahan, tinggi muka air yang terjadi. Untuk catchment area yang tidak terlalu besar, kapasitas, basin ini bisa dihitung dengan menggunakan, perhitungan dari, kolam tampung di, airport drainage ya. Jadi kalau kalian ingat kemarin kita nggak menghitung sih, cuman ada, contoh perhitungan, kolam tampung di, drainase lapangan terbang, itu diasumsikan bentuknya, kerucut terbalik, jadi sepertiga luas alas
di mana luas alasnya itu lingkaran, kali tinggi, di mana tingginya itu kedalaman. Nah, untuk catchment area yang tidak terlalu besar, contohnya di sini mungkin perumahan kecil gitu ya, itu bisa disamakan dengan perhitungan kolam tampung pada drainase lapangan terbang. Nah, untuk perhitungannya sendiri di sini di awal ditentukan dulu intensitas hujannya. Jadi misalkan ada intensitas hujan periode ulang 5 tahun dengan formula sebagai berikut. Jadi kalau kalian tahu intensitas hujan itu formulanya macam-macam, ada Monod, Talbot, Sherman gitu ya. Ini dia ada contohnya ada formula sendiri gitu. 2667 dibagi T plus 15 dalam satuan milimeter per jam, di mana T-nya di sini dalam satuan menit. Dari perhitungan sebelumnya, sigma A kali C sama dengan 93.400 meter persegi, di mana kapasitas kolam penampungan ini perlu dihitung jika dia mempunyai pipa dengan outflow yang konstan sebesar 0,3 meter kubik per detik. Maka berapa kapasitas basinnya? Di sini diberikan datanya, tidak ada keterangan bahwa dia menggunakan pompa ya. Jadi diasumsikan tidak pakai pompa. Maka nantinya ketika menggunakan pompa, outflow discharge-nya ini mengikuti kapasitas pompanya ya. Ketika pompa beroperasi, misalnya beroperasinya hanya di menit kesekian sampai sekian, itu nanti dia akan memberi pengaruh ke outflow discharge ini. Tapi karena di sini outflow discharge-nya adalah melalui pipa dengan outflow-nya konstan sebesar 0,3, maka diberikan di sini 0,3. Nah, untuk menghitung kapasitas basinnya perlu dihitung dari beberapa aspek gitu ya. Yang pertama, ditentukan dulu rain duration yang ingin ditinjau. Kalau di sini dari menit kedua sampai dengan 120. Untuk lalu intensitas hujannya berapa? Di sini bisa dihitung dengan rumus intensitas hujan yang sudah diberikan dengan T yang ada di rain duration. Lalu discharge yang masuk ini berapa berdasarkan intensitas hujannya dikali dengan waktu hujannya dikali dengan 60 karena di sini adalah dalam satuan menit ya, menit ke detik, menit ke detik jadi dikali 60. Lalu outflow discharge-nya ini adalah besarnya air yang keluar lewat pipa, konstan 0,3 di setiap waktu. Lalu untuk menghitung delta Q yaitu inflow dikurangi outflow. Dari delta Q ini adalah perubahan karena masih dalam bentuk debit perlu dijadikan volume sehingga dikalikan dengan waktu durasinya maka didapatkan kapasitasnya. Nah, untuk menentukan kapasitas basinnya itu dilihat dari kapasitas yang dibutuhkan yang paling besar ya. Jadi kalau di sini terlihat yang paling besar adalah 2.304 meter kubik. Nah, untuk mendesain dimensi basinnya, setelah mendapatkan volume yang dibutuhkan, mungkin bisa dilihat, misalkan kalian memiliki peta kontur, atau kalian memiliki gambar lahan kosongnya, oh ternyata lahan kosongnya sekitar, contohnya di sini adalah 20 kali 80 meter besarnya lahan kosongnya. Berarti bisa mungkin lahan kosong tersebut dijadikan kolam penampungan. Maka berapa kedalamannya? Contohnya di sini untuk menghitung kedalamannya ya berarti volume dibagi dengan luasan lahan yang tersedia tadi. Sehingga didapatkan kedalamannya 1,44 meter. Untuk retention basin ini kedalamannya nggak bisa dalam banget ya, nggak kayak misalkan kalian punya sungai itu kan biasanya kedalamannya bisa sampai 10 meter. Terus ketika lebar sungainya 60 meteran itu kedalamannya bisa 10 meter gitu.
Sedangkan untuk, kolam penampungan ini tidak disarankan terlalu dalam, paling 1 sampai dengan 3 meter, biasanya kedalaman rata-rata itu sekitar 3 meteran. Tapi kalau di TA itu biasanya pada pakai 2 meter, 2,5 meter. Tidak disarankan terlalu dalam, makanya, ini disarankan dibangun ketika kalian memiliki lahan kosong yang cukup besar. Karena ketika lahan kosongnya itu besar, maka volume yang ditampung juga bisa besar tanpa harus, memiliki kedalaman air yang, besar ya. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai gorong-gorong. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana menghitung, volume dari, suatu kolam penampungan. Nah, untuk gorong-gorong sendiri ini mungkin, beberapa dari kalian sudah familiar ya karena di tugas, besar drainase kan ada gorong-gorong. Jadi untuk gorong-gorong ini, ini didesain untuk, dengan tujuan mengalirkan air dari, sistem irigasi atau sistem drainase atau dari sungai kecil, yang terpotong alirannya oleh adanya, jalan. Jadi memang, gorong-gorong ini adanya dia di bawah jalan gitu. Meskipun strukturnya cenderung, kecil ya kalau misalnya dibandingkan dengan jembatan, tapi, gorong-gorong ini lebih sering, muncul gitu di suatu, rancangan sistem drainase dibandingkan jembatan, ya iyalah ya. Nah, karena sistem yang sering muncul ini, kalau di total-total ya, untuk biayanya ya bisa aja, sama atau malah lebih besar daripada membangun, 1 jembatan gitu. Nah, untuk merencanakannya, terdiri dari, mmm, 2 sistem rencana gitu ya, yang pertama hidroliknya, yang kedua strukturalnya. Nah, kalau hidroliknya di sini adalah untuk mendapatkan dimensi dari gorong-gorong tersebut, ini dibutuhkan data dari, inflow-nya dan, perbedaan, antara upstream dan downstream. Sedangkan untuk yang struktural ini, lebih ke beban yang diterima dari jalan tersebut berapa, lalu, struktur jalannya seperti apa. Karena gorong-gorong ini letaknya bisa macam-macam ya. Jadi contohnya seperti ini, lokasi dan posisi dari gorong-gorong tersebut. Misalkan ada saluran alam, lalu ada, di sini dibangun jalan raya, ini maka bisa dijadikan, gorong-gorong, lokasi gorong-gorong di sini karena ada, 2 saluran yang terpotong jalan raya. Contohnya sama, jika ada, saluran yang terpotong jalan raya, jadi tidak harus saluran alam, saluran apapun, saluran mau sungai kecil, mau saluran drainase, mau saluran irigasi, ketika terpotong jalan raya pasti, ada gorong-gorong. Ya, jadi, bentuk gorong-gorong itu sendiri, mengikuti dari bentuk, eee, bagaimana dia terpotong jalan dan bagaimana dia, mmm, saluran yang dialirinya ya. Jadi tergantung dari salurannya, ketika ketika salurannya, miring ke kanan, ya berarti gorong-gorongnya miring ke kanan. Salurannya miring ke kiri, ya gorong-gorongnya miring ke kiri. Jadi dia mengikuti bentuk, salurannya. Di sini contohnya, gorong-gorong untuk, mengeringkan lahan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada permukaan jalan. Jadi di sini gorong-gorong yang berada di permukaan jalan tersebut, di permukaan jalan ini, dilalui gorong-gorong untuk mengalirkan air dari misalkan ada genangan di sebelah kiri jalannya menuju ke, misalkan outlet atau enggak, kolam penampungan yang lain di sebelah kanan sini. Ini contoh, gorong-gorong yang ada di, jalan tol ya. Jadi kalau kalian lihat ini jalannya, ini gorong-gorong yang,
berada di bawahnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, gorong-gorong itu bentuknya memang tidak selalu kotak, kadang, berbentuk lingkaran, tapi biasanya dia ketika berbentuk persegi, bentuknya persegi, bukan persegi panjang ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini perbedaannya gorong-gorong dengan saluran Uditch pada umumnya. Biasanya gorong-gorong itu bentuknya persegi, jadi panjang kali lebarnya sama. Panjang kali tingginya sama. Lebar kali tingginya sama. Jadi tidak seperti Uditch yang bisa berbeda-beda ya antara lebar dan tinggi. Ini gorong-gorong yang terletak di saluran median. Jadi kalau kalian masih ingat saluran median itu ada di tengah-tengah jalan, ruas jalan gitu ya, ini gorong-gorongnya. Nah, tipe dan material dari gorong-gorong sendiri, untuk penampang melintang lingkaran biasanya menggunakan pipa. Untuk penampang persegi itu biasanya menggunakan beton ratukan. Ada juga yang setengah lingkaran, ini bisa pakai beton ratukan atau bisa pakai metal atau besi. Nah, yang penting dari perhitungan gorong-gorong itu adalah perhitungan kehilangan energinya ya. Jadi ketika air masuk ke gorong-gorong, air berada dalam gorong-gorong, dan air keluar dari gorong-gorong itu terjadi kehilangan energi. Tapi itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh besarnya ini ya, misalnya besarnya dimensi dari gorong-gorong itu sendiri, panjang gorong-gorongnya, itu juga semakin panjang gorong-gorong maka semakin besar head loss-nya, karena head loss ini kan karena gesekan. Jadi semakin panjang gorong-gorongnya, semakin besar gesekan yang terjadi. Untuk head loss di inlet itu bisa dihitung dengan rumus HE sama dengan KE kali V kuadrat per 2G, di mana KE ini adalah koefisien head loss-nya. Sedangkan untuk total head loss di sepanjang gorong-gorong, ini karena adanya faktor gesekan. Jadi kalau di inlet nih biasanya karena faktor perbedaan dimensi ya, jadi dari saluran yang berdimensi lain, misalkan saluran trapesium yang lebih lebar, masuk ke gorong-gorong yang bentuknya persegi dan lebih kecil, itu berarti ada head loss. Lalu ada total head loss di sepanjang gorong-gorong ini karena gesekan, akibat panjang gorong-gorongnya. Untuk bentuk square dan rounded atau bulat, koefisiennya akan berbeda. Lalu juga dipengaruhi oleh panjangnya gorong-gorong tersebut, serta material dari gorong-gorong tersebut yang mempengaruhi besarnya koefisien Manning. Nah, ini adalah besarnya koefisien head loss atau KE berdasarkan material dari gorong-gorong tersebut gitu ya. Jadi kalau materialnya pipa, terbagi lagi pipanya pipa beton atau pipa logam gitu ya. Jadi untuk pipa beton dan pipa logam nantinya akan berbeda koefisien KE-nya. Lalu ada kotaknya apa? Kotak beton bertulang. Ada juga yang lain gitu. Jadi misalkan materialnya berbeda, maka head loss koefisiennya juga berbeda. Contohnya di sini ada 1 meter gorong-gorong dengan lebar 1 meter dengan debit 0,6 meter kubik per detik. Kecepatan aliran di dalam gorong-gorong ini 0,75 meter per detik. Nah, untuk kecepatan aliran di gorong-gorong itu biasanya lebih tinggi dibandingkan saluran biasa ya. Jadi untuk gorong-gorong ini bisa sampai 3 meter per detik setahu saya. Untuk gorong-gorong kotak ini sebagian terisi, jadi tidak terisi penuh. Koefisien head loss-nya KE 0,5, lalu kemiringan dari gorong-gorongnya sesuai dengan kemiringan saluran, yaitu 0,004, panjang gorong-gorongnya 12 meter, dan koefisien Manningnya 0,015.
tentukan dimensi dan hitung head loss-nya. Maksudnya tentukan dimensi di sini kan sudah ditentukan ininya ya, lebarnya. Maksudnya di sini adalah tentukan tinggi airnya berapa, karena di sini disampaikan bahwa partially filled, jadi cuma sebagian terisi. Ternyata setelah dihitung dengan rumus Q sama dengan A kali V, maka A sama dengan Q per V. Lalu kalian bisa dapatkan H airnya berapa berdasarkan A yang ada, karena lebarnya sudah diketahui. Jadi gorong-gorong ini ukurannya 1x1, tapi air yang tertampung hanya 0,8 meter. Gitu. Lalu dihitung head loss velocity-nya berapa, lalu total head loss-nya berapa. Kalau kalian bisa lihat di sini cenderung kecil ya head loss velocity dan total head loss-nya jika dibandingkan dengan tinggi airnya. Jadi ini bahkan nggak sampai 0,1 meter. Makanya kalau misalkan ini salurannya itu lebih panjang dari ini, pasti nantinya head loss-nya akan lebih besar dan akan lebih berpengaruh. Ini karena salurannya hanya sepanjang 12 meter, maka ini tidak terlalu berpengaruh head loss-nya. Nah, untuk perhitungan bangunan-bangunan pelengkap, beberapa sudah saya sampaikan, dan untuk materi bangunan pelengkap ini sudah cukup sampai di sini dari saya. Barangkali dari kalian ada pertanyaan, saya persilahkan. Jadi di sini tadi ada perhitungan karakteristik pipa untuk saluran subsurface drainage, lalu kapasitas dari kolam penampung, sama dimensi dan head loss dari gorong-gorong.